السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, kita jumpa lagi bersama sirah Rasulullah dan sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ingin mengucapkan sebelumnya, mumpung masih dalam suasana Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khairin minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa kita, salat malam kita, tilawah tadabbur Al-Quran kita, infak, sedekah dan zakat kita, takjil yang kita berikan, dan seluruh amal saleh yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga, mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita, khilaf kita, juga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwafillah, jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin mencoba, mumpung ini masih awal, sebelum saya masuk kepada sirah para sahabat ridwanullahi alaihim, bagaimana sikap atau tinjauan sirah di bulan Syawal, ya, atau apa yang kita lakukan di bulan Syawal dalam perspektif yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, sebenarnya sih ada dua hal penting yang ingin saya tekankan, yang ingin saya sampaikan di muqaddimah kajian saya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah ke depan insyaallah. Yaitu yang pertama tentang fitrah, dan yang kedua tentang at-taqwa, takut. Jamaah sekalian, fitrah insyaallah sih kita semua yang hadir di sini secara keseluruhan insyaallah, aktivis dan jamaah tetap Masjid Mujahidin di sini, semuanya insyaallah sampai saat ini kita merasakan apa nuansa fitrah itu. Fitrah apa fitrah ini? Kembali kepada jati diri kita. Ya, bagaimana tidak akan kembali kita kepada asal kejadian kita, mulus, nggak punya dosa, karena selama 1 bulan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, siangnya berpuasa, malamnya kita ruku sujud menangisi Allah Subhanahu wa taala,
Al-Qur'annya kita baca, kita tadabburi. Luar biasa ini. Bahkan Rasul secara khusus memberikan gambaran betapa fitrah itu sudah kita raih semuanya. Man shama Ramadhana thumma lam yarfus wa lam yafsuq kharajat min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Itulah fitrah. Barang siapa berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemarin itu, tentunya puasa tidak hanya sekedar menahan lapar perut dan di bawah perut, tapi puasa mata, puasa telinga, puasa lisan, puasa pikiran, puasa tangan, puasa kaki, semuanya tunduk pada aturan Allah, tidak rafas, tidak fasik. Kalau bahasa Nabi itu kata Rasulullah, ketika antum bapak dan para pendengar di rumah yang dimuliakan Allah ini keluar pada 1 Syawal kemarin itu dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi kita ini semuanya menjadi bayi-bayi baru. Ya, cuma bayi yang berkumis. Ya, bayi yang bisa berjalan, bayi yang bisa berbicara. Itulah kondisi kita sebenarnya jemaah sekalian. Dan antum tahu bayi itu menyenangkan, Pak. Ya, bayi itu menggemaskan. Bayi itu semua orang pingin apa? Pingin menggendongnya. Bayi itu sesuatu yang menyejukkan. Kita kalau seharian kerja punya baby baru, punya bayi baru, itu terasa ingin cepat pulang, ngangeni. Nah, sebetulnya sampean bisa bertanya saat ini, orang kalau fitrahnya bagus itu bagikan bayi, kata Nabi. Sebab Nabi juga mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi apa? Fitrah. Bayi itu fitrah, dan antum juga dikatakan fitrah. Makanya lebarannya dinamakan Idul Fitri. Id dari kata-kata ada juga, bukan hanya lebaran hari raya jemaah sekalian. Ya, Id ada ya'udu idan. Id kembali kepada fitrah. Asal kejadian, bersih, tidak punya dosa. Bapak Ibu, Saudara, tolong tanyakan saat ini, apakah saya ini menyenangkan buat orang lain bagaikan bayi gitu? Ya. Apakah keberadaan saya itu nganemi? Ya Pak ya? Saya nganemi tidak Pak di sini? Kalau nggak nganemi berarti ini ada masalah dengan puasa saya ini. Fitrahnya dipertanyakan saya ini. Begitu selanjutnya jemaah sekalian. Orang kalau fitrahnya baik Pak, dilihat menyenangkan. Ya. Orang kalau fitrahnya baik, baikkan bayi. Semua orang ingin dekat, ingin bersalaman dengannya, ya, ingin berkomunikasi dengannya, ingin menegur sapa dengannya, ingin menyapa. Bahkan semua orang kalau lihat bayi ingin nyapa. Ya, Nina apa Pak ya, dipegang-pegang, halo sayang, senang jemaah sekalian gitu. Jadi kalau kita di bulan Syawal seperti ini, kemudian di antara kita masih apa namanya ini Pak, singit-singitan ya, apa namanya, masih korpong-koran kata orang Madura Pak ya, masih apa namanya, masih nggak tegur sapa di antara kita, masih ada gap di antara kita, dipertanyakan puasa yang kita lakukan itu. Ini kurang buat kita. Allahu Akbar. Nah, coba lihat bagaimana kondisi sahabat dulu dalam tinjauan sirah ini, ma'asyar muslimin. Itu terasa Pak ya, ketika sudah masuk Syawal itu, coba fitrahnya berbicara itu. Hayara, mereka ada sebuah kebimbangan ya, dihadapkan pada 2 buah sikap, namanya al-khawf war raja. Apa? Al-khawf war raja, perasaan takut dan perasaan harap yang sangat tinggi, optimis yang sangat tinggi. Takut kenapa? Ini fitrah Pak. Kalau sudah berbicara fitrah pasti punya perasaan begitu gitu. Begitu sudah masuk Syawal, Allahu Akbar, mereka takut karena merasa betul, berpikir apakah 1 bulan puasa yang saya lakukan ini diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam yang saya lakukan di Mujahidin ini atau di masjid-masjid di mana kita salat, para pendengar yang dimuliakan Allah, bertanya Pak, 30 hari atau 29 hari saya salat tarawih itu diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala?
saya mengeluarkan zakat, infak, sedekah, takjil, dan infak-infak yang lain, diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada perasaan takut, takut. Sehingga takut itu memotivasi dia, ini bahasa fitrah, Pak. Bahasa kebersihan hati seperti itu. Itu yang terjadi kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, gelisah. Ini khauf juga, khauf dalam pengertian gelisah. Kenapa? Gelisah, Pak. Ada perasaan cemas. Cemas dan gelisah. Kira-kira tahun depan saya jumpa lagi nggak ya dengan Ramadan yang akan datang? Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan apa? Ramadan terakhir. Saya nggak akan jumpa lagi. Ada kecemasan seperti itu. Kalau kita kan tidak, Pak, ya. Ya mohon maaf, ini sekaligus evaluasi. Saya paling tidak bisa, bukan tidak bisa, Pak. Saya tidak merespon, terus terang saja. Pertanyaan-pertanyaan orang yang nanya kepada saya tentang Ustadz lebaran kapan? Selasa atau Rabu? Bapak kalau lihat SMS saya berikan SMS yang sangat indah. Ya. Yang ngambil Selasa mereka punya istihad, yang ngambil Rabu kita mengikuti ulul amri minna di antara kita, istihad ulama-ulama seluruh Indonesia. Silakan dua-duanya sama-sama beristihad, ya. Dan ini lebaran sampai hari lebarannya pun, Pak. Itu kemudian seharusnya kita bicara sesuatu yang indah, debat antara Selasa dengan Rabu. Unik. Kalau orang punya fitrah, Pak, tidak ada itu. Yang ngambil Selasa menghormati yang Rabu, yang ngambil Rabu menghormati yang Selasa. Masing-masing beristihad. Dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita takuti, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat sampai menangis, jemaah sekalian. Rasul juga menangis. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir, lebaran terakhir, Id terakhir, saya tidak akan ketemu lagi tahun depan dengan Ramadan ini. Allahu Akbar. Ini namanya apa? Fitrah, Pak. Fitrah yang terjaga namanya. Ya, fitrah yang terpelihara. Nah, fitrah ini, ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, inilah kesempurnaan agama kita. Ya, fitrah ini adalah kesempurnaan keutuhan agama kita. Karena Allah mengatakan, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrat Allah. Fitrat Allah, Allah pakai fitrah di sini. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu itu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu apa kata Allah? Fitratullah, itulah fitrah. Jadi antum dikatakan fitrah, itu berarti kita sedang berada pada kesempurnaan agama. Ya, keutuhan agama. Sampean sebenarnya kalau menyadari betul Ramadan kita nikmati betul, kita berada pada puncak kesempurnaan agama. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Cuma banyak manusia ini kata Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak orang tidak memahami tentang suasana ini. Selesai, nanti ketemu lagi. Baca Quran tak selesai Ramadan, semua diceritakan. Alhamdulillah anak hatam gitu. Setelah itu hatam setelah Ramadan saja, Pak. Setelah itu tak ada Quran lagi gitu. Nunggu Ramadan lagi mau baca Quran ini jemaah sekalian gitu. Musibah, ini orang yang tidak menjaga fitrahnya. Ikhwatul iman. Nah, fitrah ini tolong dipelihara Bapak Ibu. Dipelihara, dijaga, dirawat. Ya, dirawat, dijaga, dirawat. Makanya saya katakan, kalau kita di bulan Ramadan ini, Allahu Akbar, di bulan Ramadan ini sudah sudah bisa menuntaskan puasa 1 bulan. Ingat, di luar Ramadan masih ada apa? Masih ada puasa sunnah. Ya, bahkan di bulan Syawal ini diperintahkan untuk berpuasa berapa? 6 hari. Yang kata Rasulullah, kalau berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Ya, mumpung yang masih ada sisa 8 atau 9 hari ke depan ya. Subhanallah. Ini kesempatan buat kita jemaah sekalian gitu. Kemudian kalau di bulan Ramadan sampean bisa salat malam dengan Ustaz Muhallimin, Ustaz Hasan di sini. Ya. Kemudian di luar Ramadan masih ada apa? Masih ada apa? Salat tahajud.
Subhanallah. Kalau di bulan Ramadan sampean terbiasa baca Quran, Quran bukan hanya di bulan Ramadan, terus ini namanya menjaga fitrah. Apalagi konon katanya di bulan Syawal kemarin itu setan dibuka lagi belenggunya itu. Dendam itu Pak. Dendam sama kita. Sudah 1 bulan tidak bisa bergerak. Sebagai bentuk rahmat dan inayahnya Allah kepada kita, jamaah sekalian gitu. Tiba-tiba dibuka. Seharusnya kita ini di bulan Syawal lebih giat lagi untuk menjaga fitrah ini. Allahu Akbar. Makanya dinamakan Syawal, ada mengatakan Syawal adalah bulan peningkatan, Pak. Ditingkatkan lagi. Kenapa? Syawal sudah setan siap menggoda kita, dan setan tahu betul Pak di mana kelemahan-kelemahan kita ini. Allahu Akbar. Nah, ikhwatul iman, inilah fitrah yang pertama kali ingin saya sampaikan di momentum muqaddimah pengajian saya ini. Jagalah fitrah ini, rawatlah fitrah ini. Kemudian yang kedua, tentu menjaga fitrah ini setelah kita jaga, kita rawat, harus dinamis Pak. Harus terus kita tunjukkan pada orang lain, ya. Karena tidak cukup Pak, kebersihan diri ini tidak bisa kita nikmati sendiri, harus kita juga warnai kepada orang lain, ya. Ya, ayo kebersihan hati yang sudah kita punya ini, sebab ini Pak kebaikan yang kalau kita tularkan itu jemaah sekalian, itu semakin meningkat nanti kita berbuat amal soleh lagi gitu. Ini adalah bentuk syukur kan sebenarnya. Kan Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, akan ditambah. Begitu pula Pak, sampai sudah memahami fitrah utuh. Fitrah itu tidak hanya kita rasakan nikmati sendiri, tapi bagaimana, apakah istri saya juga merasakan demikian? Apakah suamiku juga demikian? Apakah anak-anakku juga demikian? Kita tanyakan ini. Suasana fitrah yang ada dalam diri kita, kita telurkan, bukan telurkan Pak, tebarkan lagi, ya. Kita sebarkan lagi pada orang lain, mau memberikan warna kepada orang lain gitu. Ya. Nah, ini namanya dinamis Pak. Kemudian berjalan terus seperti itu, insyaallah. Kalau ini kita jaga sampai ketemu Ramadan berikutnya, ahlan wa sahlan. Kita sudah terbiasa dalam suasana penjagaan fitrah atau hati yang kita jaga selama ini. Baik, yang kedua ikhwatul iman adalah berbicara masalah takwa. Allahu Akbar. Takwa ini insyaallah sih ayatnya sudah jelas ya. La'allakum apa? Tattaqun ya. La'allakum tattaqun. Kita ingin diformat, dicetak oleh Allah dengan puasa 1 bulan itu menjadi orang bertakwa. Saya baru tahu Pak, baru sadar juga. Ternyata kata-kata la'allakum tattaqun itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran itu 6 kali. 6. 1 ini adalah la'allakum tattaqun yang kita dengar dalam ayat tentang puasa. Ya. Jadi puasa itu ingin menjadikan kita semua orang bertakwa. Dan kita tahu puasa itu karena munculnya kuwah ma'nawiyah, kekuatan moralitas kita, kekuatan ubudiyah kita, ya. Hablum minallah kokoh. Ternyata 5 ayat berikutnya ini jemaah sekalian, 5 ayat berikutnya ini semua berbicara hablum minan nas, dan Allah mengatakan takwa juga. Allahu Akbar. Saya merenung tentang bab ini jemaah sekalian. Ya wajar. Kalau hablum minallah 1 ayat cukup memang. Ya, hablum minallah 1 ayat cukup berbicara masalah takwa, hablum minallah cukup 1 ayat itu. Karena kalau dengan Allah ya jemaah sekalian, tidak perlu banyak-banyak memang ya. Kalau hubungan dengan Allah, walaupun ini sangat asasi, iman, akidah segala macam itu kaitan. Tapi urusan ubudiyah ini coba lihat, salat, puasa, apalagi yang langsung menyentuh dengan Allah Pak ya. Ya ini yang mahdoh, yang paling mahdoh jelas salat jemaah sekalian gitu. Apa yang salat? Ya. Yang lainnya zakat hablum minan nas. Ya, infak hablum minan nas, sedekah hablum minan nas. Muamalah itu adalah hablum minan nas. Jihad itu hablum minan nas. Haji juga hablum minan nas. Bukan hanya hablum minan Allah saja jemaah sekalian. Puasa juga hablum minan nas juga ada sebenarnya jemaah sekalian gitu. Walaupun nuansa
nuansa hablum minallah sangat kuat, kental sekali jemaah sekalian. Karena kita takut pada Allah terus gitu. Mau begini takut sama Allah. Gitu. Sehingga punya pengaruh pada hablum minannas. Dan memang tidak bisa dipisahkan jemaah sekalian. Paling tidak ayat yang sering kita baca itu surat Al-Imran ya, ada 132 atau berapa itu? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya. Ini ayat nempel Pak ya. Setiap Syawal nggak pernah sering dengan ayat ini. Saya mencoba untuk merenungi tentang ayat ini dengan nuansa yang lain lagi. Ya, yang banyak di antara kita tidak mendalami lebih jauh lagi. Coba lihat, lil muttaqin di situ Allah tidak berbicara tentang hubungan kita dengan Allah lagi, Pak. Bersegeralah kalian untuk bisa meraih ampunan dari Allah, maghfirah. Ampunan dari Allah. Ya, puasa juga ada ampunan dari Allah. Barang siapa berpuasa imanan wa ihtisaban, ghufira, maghfirah. 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Orang kalau berpuasa di bulan Ramadan disiapkan surga namanya apa? Rayyan. Allah di ayat ini mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan surga, ampunan dan surga. Puasa juga ada ampunan 1 tahun dihapus, surganya Rayyan. Ini juga takwa yang di sini ada ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Mohon maaf kalau puasa Pak disebutkan nama Rayyannya gitu. Tapi khusus yang ini Pak, takwa yang di sini surga, nakirah. Tapi luasnya seluas langit-langit dan bumi. Allahu Akbar. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Siapa yang bertakwa di sini? Bukan hablum minallah lagi, ma'asyar muslimin, tapi hablum minan nas. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. 1. Pakai fi'il mudhari, yunfiquna, terus menerus menafkahkan. Apa yang dinafkahkan? Allah tidak berbicara amwalahum, enggak Pak. Enggak pakai amwal di situ. Umum. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bisa harta, jelas. Bisa juga ilmu, jelas. Bisa juga waktu, bisa juga perasaan, bisa juga posisinya. Semuanya kita infakkan dalam kondisi senang ataupun susah, sempit atau lapang. Ini tidak gampang Pak. Ini hablum minan nas. Hablum minan nas. Sampai saya berani mengatakan, teringat kata-kata guru saya, kalau ente dengan Allah mesra ke masjid istiqamah 5 waktu, Masya Allah, itu perintah dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamnya tahajud, Qur'annya tiap malam, tapi ente dengan istrinya dan masalah terus menerus dipertanyakan hablum minallahmu itu. Kalau kau bisa sujud dengan tumaknina, subuhnya tepat waktu di masjid, tahajud jalan-jalan, baca Qur'annya juga jalan tiap kali 1 juz, tapi dengan mertuamu ada masalah, dengan tetanggamu tidak tegur sapa, hablum minallahnya bermasalah, dipertanyakan Pak ketakwaan kita itu. Nyambung maksud saya jamaah sekalian gitu ya. Dan ini Pak, kalau bahasa Rasulullah coba lihat, mereka itu ketika keluar Ramadan, coba lihat Pak, menjadi Quran yang berjalan. Quranun yamshi. Allahu Akbar. Quran yang apa? Yang berjalan. Karena mereka mempraktekkan Pak di lapangan. Bagaimana komunikasi ini antar manusia ini jamaah sekalian. Dan Al-Quran ini Pak, jamaah sekalian, itu mungkin hablum minallah, Allahnya berbicara nggak nyampe 5% dalam Al-Quran tuh. 95%-nya semuanya berbicara hablum minan nas. Ngatur urusan kita antar manusia ini, ma'asyiral muslimin. Ngelola alam ini. Nyambung maksud saya jamaah sekalian ya. Ini hablum minan nas yang perlu kita renungkan dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin ya. Apakah betul kita termasuk orang yang seperti itu menafkahkan? Kalau harta alhamdulillah ya. Yang repot lagi Pak, harta punya harta tapi juga medit gitu. Medit ini kalau bahasa Nabi itu termasuk 3 hal yang mencelakakan ya. Salasun muhlikatun, kata Nabi, di dunia ini ada 3 hal yang mencelakakan kehidupan manusia. Pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Mau berinfak mikir.
tepat sasaran enggak ya? Loh, udah jelas. Yang merekomendasi juga orang baik-baik. Ya sudah, bismillah ala barakatillah. Gitu. Kalau enggak, ya dia bertanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah percaya sama orang, silakan. Tapi karena terlalu banyak pertimbangan, Pak. Makanya kalau banyak pertimbangan, Allah juga banyak pertimbangan sama kita itu. Ini ukuran, Pak. Ukuran. Capek kita ini. Padahal dunia ini, kalau bicara dunia ini jadi panjang dari Pak. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Allah percaya sama di antara kita yang kebetulan mampu, Pak. Para pendengar di rumah yang kebetulan mampu ini ya. Ya, ada orang dipercaya sama Allah, punya perusahaan, kekayaannya miliaran. Kebetulan Allah percaya pada orang itu, Pak. Kita jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya, Pak, yang miliaran di bank sekian banyak itu enggak bisa kita cicipi pula kok. Halo? Mungkin kita rekening kita, Pak, di atas 100 M atau 200 M atau 1 triliun barangkali. Apakah tiap hari makan kebuli? Jenuh juga. Jenuh. Waduh, mohon maaf saya bicara begini. Saya kemarin keliling, Pak. Keliling namanya mudik, ya mudik. Toron kata orang Madura, Pak. Waduh, toron betulan saya itu. Itu ke Jember, Bondowoso, Situbondo, keliling Madura. Balik lagi gitu. Seminggu baru tuntas jamaah sekarang gitu. Itu dari sana dari kambing ke kambing gitu. Ke sana kambing lagi. Ke Bondowoso, kambing lagi. Situ betul, kambing lagi. Madura, Pak, kambing lagi. Ya Allah. Ketemu rujak, Pak. Jose, kayak nikmatnya luar biasa gitu. Sampai kita minta, kalau saya pulang kalau terakhir, Pak, saya bilang minta tolong, saya tidak pengen dengar aromanya kambing lagi, saya bilang gitu. Aroma laut, saya bilang gitu. Pindang-pindang, itu pindah apa tongkol, Pak ya. Terus ya Allah nikmatnya sama urap, ya salam. Saya Allah Akbar gitu. Itu nikmat min Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian gitu. Walaupun kita semua orang fasilitas terjaga, belum tentu kita nikmati jemaah sekalian gitu. Dan harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang manakala kita mampu mengalokasikan amanah Allah ini, ya Allah percaya memberikan kepada kita, dialokasikan tepat sasaran. Lancar usaha kita atau tidak lancar, selalu berpikir, Pak, untuk menafkahkan hartanya. Kenapa? Ini hablum minan nas, dan itu takwa kata Allah, la'allakum tattaqun. Apalagi dalam kondisi seret, sampai mungkin ada di antara kita tidak bisa meniru Abu Bakar ya, tidak bisa meniru Utsman. Kata Nabi, tidak bisa berinfak dengan hartamu, tidak ada. Berinfaklah dengan ilmumu, Pak, ilmu. Saya kemarin menyampaikan halal bihalal di ITS ya, di teknik apa saya lupa itu. Saya kebetulan banyak dosen di situ ya, banyak orang-orang intelektual gitu. Ayo kita bertanya, apakah kecerdasan yang kita punya, yang kita sampaikan pada mahasiswa-mahasiswa kita ini karena Allah atau tidak? Itu infak kita. Dan saya pikir tidak ada pekerjaan yang paling mulia di saat antum duduk di sebuah tempat mulia seperti ini, di sebuah lembaga pendidikan. Saya katakan ini kampus. Kalau mengikuti guru besar saya di Saudi dulu, ini kampus, tolong sampaikan, ingat ke kalian, ini kampus adalah masjid. Begitu masuk ke ruangan kuliah, berarti masuk ke mihrab. Semangat kita ini. Jadi merasa ketika dia mengajar itu dalam rangka beribadah kepada Allah, ingin menafkahkan ilmu, sehingga ketika mengajar tidak asal-asalan. Oh, sekarang banyak dosen, Pak, terkadang jual mahal sama mahasiswanya. Terkadang juga menjual ilmunya. Bukan menafkahkan ilmu, menjual ilmunya. Minta nilai berapa kau? Nilai apa? Di mana fitrah kalau kayak gitu, Pak? Di mana takwa kalau sudah kayak gitu jamaah sekarang? Ini dengan ilmu. Iya. Ada lagi nanti berinfak dengan waktu. Aduh, saya takut dijawab begini, Pak Ketua. Kadang saya nggak mampu memberikan waktu untuk anak saya gitu. Kepada mujahidin ada waktu, Pak ya, setiap pekan kayak gini gitu. Tapi buat anak bisa nggak kemudian Pak Z dengan anaknya duduk, kemudian duduk memberikan arahan-arahan ilmu yang dia punya, belajar bertahun-tahun, kemudian dituangkan kepada anak kita. Ya, ayo Pak, kita bicara takwa saat ini jamaah sekarang gitu. Ilmu, sudahkah kita coba para mahasiswa S1 ini berpikir, apakah ilmu yang saya punya ini ada kontribusinya buat agama ini, buat bangsa ini? Waktu yang saya punya ini termanfaatkan tidak? Saya alokasikan, nafkahkan untuk sesuatu yang bermanfaat atau bagaimana gitu? Kok bisa-bisanya ada orang nganggur, Pak? Ada orang
Kalau dulu Ramadan ada ngabuburit namanya ya, cari malam, cari waktu. Orang nggak menghargai waktu. Seharusnya waktu kita nafkahkan kepada sesuatu yang menyenangkan. Sampai terakhir kata Nabi, nafkahkanlah kalian dengan senyumanmu. Senyum Pak, tahu senyum apa senyum ini? Ketawa, ya, tersenyum sama orang. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi. Senyummu pada saudaramu itu nafkah Pak, sedekah itu. Ada orang tidak bisa senyum sama istrinya Pak, tapi sama orang lain bisa senyum gitu. Tapi sama ya apa ini? Ini ukuran takwa Pak. Takwa itu senyum. Jadi kalau ada orang merengut, dipertanyakan takwanya itu. Walaupun ada tipikal orang Pak tidak bisa senyum, susah. Kalau nggak digelitik Pak senyum gitu. Dia gelitik saja Pak, dia senyum gitu. Kita ini harus latihan. Ini sudah Bapak saya latihan untuk bisa senyum. Bahkan sekarang ada sekolahnya Pak untuk bisa senyum ceria itu. Ada senyum satu, senyum dua gitu. Ada semua jamaah ilmunya itu. Allahu Akbar. Sampai kata Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau senyum juga tidak bisa, paling tidak engkau berinfak, ya, untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, untuk tidak berbuat apa? Keburukan buat orang lain. Itu juga infakmu terhadap dirimu sendiri. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Akbar. Yunfiquna fis sarra, apalagi dharra Pak ya. Kalau dharra itu lebih istimewa lagi. Kondisi sempit masih berpikir Pak. Ya kalau dalam bahasa guru saya itu, ketika sampean ada orang meminjam uang, sampean tidak punya uang, kepikiran Pak. Sampean cari pada orang lain, ya, untuk meminjamkan atas nama sampean kepada orang yang lebih butuh. Wah ini istimewa. Gak gampang ini ya. Aduh duit tidak ada. Tapi kita berpikir Pak. Untuk kemudian, oh ternyata saya punya kawan barangkali bisa. Dan kita pasang dada. Karena kita tahu kondisi real orang ini. Bukan dari kita tahu, mohon maaf. Tidak Pak, dia berpikir. Ini namanya dharra. Ini dharra, itu namanya orang yang sudah kecintaannya kepada saudara melebihi kepada kecintaan pribadinya jamaah sekalian. Ya kalau ini ada jamaah sekalian, itulah kita bentuk-bentuk yang sudah disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara ini sudah mau isya Pak ya, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Dikasih ini rupanya mau tanya jawab kelihatannya ya. Ya tapi tidak bisa malam ini karena kebetulan saya juga malam ini harus ada acara lain. Mungkin saya juga tidak saat isya di sini, saat isya di lokasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, ini panjang pembahasannya ya. Bicara takwa mungkin masih seperempat saya bahas sebentar ini. Tapi insyaallah kita sambil dulu masuk pada kajian sirah berikutnya, saya akan lanjutkan bab ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suasana fitrah yang kita punya ini bisa kita jaga ya, kita pelihara, bahkan kita sebarkan ya kebaikan yang kita punya kepada orang lain ini. Dan mudah-mudahan pula ketakwaan yang kita punya, ketakwaan yang tidak hanya kita kenal di bulan Ramadan, tapi ketakwaan yang terus-menerus, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal momen. Kapan saja kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan nafkah, dengan infak yang kita punya, baik itu takwa hablum minallah atau hablum minan nas, ya dengan infak yang kita punya, senang atau tidak senang, sempit atau lapang atau sempit, kemudian nahan emosi dan suka beri maaf kepada orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.